Menurut lo, apa yang tetap akan terlihat walaupun berusaha sekeras mungkin untuk ditutupi? Ya karena niatnya memang begitu. Sehebat apapun menutupi diri, kalau otak kita kotor pasti terlihat kotor. Tapi walaupun kita berpakaian seadanya, kalau otak dan niat kita bersih, orang memandang kita bersih. Jadi niat kita yang menentukan penilaian orang. Niat hati ini. Sebaik-baik yang lo lakukan, kalau sebenarnya lo tuh orangnya jahat, pasti kelihatan jahatnya dan berasa jahat. Walaupun lo terlihat jahat, tapi yang lo lakukan dari hati nurani dan pikiran itu baik, lambat laun akan terlihat baik. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kalau misalnya otaknya itu tidak kotor dan niatnya tidak kotor, tidak pula juga akan melakukan hal seperti itu. Jadi dasar utamanya itu karena memang otak dan niat kotor. Kira-kira menurutmu aku akan melakukan hal seperti itu enggak? Enggak. Seperti yang dilakukan Oklin. Coba, jujur aja. Sepanjang lo tahu gue. Pantas enggak? Bukan soalim. Kira-kira lo akan pakai celana dalam dan BH doang enggak? Warawiri di komplek ini. Nggak bakalan kan? Karena lo tidak seperti itu. Jadi orang yang melakukan sesuatu, entah itu wajar atau tidak, itu karena dia memang seperti itu. Lo tahu Kak Ros kan? Kira-kira Kak Ros akan melakukan hal kayak gini enggak? Walaupun dia nggak punya duit dan kelaparan. Karena dia tidak seperti itu. Jadi di situ bukan soal apa namanya tuh ini lebih baik atau lebih buruk. Kepribadianmu tuh menentukan apa yang akan lo lakukan. Kan gitu. Ya kalau yang nggak paham nggak nyampe ke situ, gue paham. Jadi sudahlah ditutup-tutup itu, sudahlah diklarifikasi. Apa yang lo lakukan tuh cerminan dirimu yang sebenarnya. Baik lo, gue, siapapun itu. Kan bahasa pendeknya seperti itu. Ini kan sudut pandang judul. Dan gue ajak lo untuk bikin sudut pandangnya. Dan gue tahu sifatmu. Kira-kira di syuting entah kapan lo bakal pakaian seksi, jingkrak-jingkrak. Bakalan kayak gitu nggak? Yang ada lo malu sendiri dengan dirimu. Karena dirimu tidak seperti itu. Gitu nah. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu bukan soal tuduh-menuduh. Bukan soal prasangka. Kepribadianmu. Apa yang lo lakukan? Cerminan dari kepribadianmu. Apa yang engkau ucapkan? Cerminan dari kepribadianmu. Karena kan yang bisa dilihat, yang diucapkan dan yang dilakukan. Serta ditampilkan. Bagaimana bentuk tampilanmu? Itu cerminan kepribadianmu. Bagaimana setiap kata-kata yang engkau ucapkan? Itu
cerminan kepribadianmu. Bagaimana yang lo tampilkan dan lakukan itu cerminan kepribadian. Di sini bukan soal alim atau enggak alim. Di sini bukan soal apa namanya tuh gila seksual atau tidak. Kalau soal nafsu kan kita normal. Jadi ucap, tingkah laku, dan yang lo tampilkan cerminan keaslianmu. Kalau lo tahu-tahu seksi, lo aja deh ku contohkan, pasti orang ngeliat lo aneh. Kenapa ya Birgi, kesambet apa ya? Pasti aneh. Karena bukan dirimu. Tapi kalau lo seksi, orang jadi enak ngeliatnya tuh. Nah berarti lo emang begitu. Nah kan gitu. Jadi sepintar apapun kita ini, ucap, tingkah laku, dan apa yang lo tampilkan itu cerminan keaslian kita. Makanya kita butuh mengontrol diri. Makanya kita harus menempatkan diri supaya bernilai. Makanya adanya agama, adanya nabi, biar kita ini pada tempatnya semua. Itu tujuannya tuh, tidak ada kerugian. Orang yang teratur diatur pasti keberatan. Orang yang teratur diatur senang. Orang yang nggak teratur diatur keberatan. Jadi bukan aturan yang berat, yang diatur tak teratur. Mudah-mudahan paham dengan kalimat gue ini. Tuhan menyuruh kita untuk ingat Dia. Tuhan menyuruh kita untuk mendengar utusannya. Tuhan menyuruh kita untuk beragama. Agar kita ini jadi baik. Itu aja. Sudah dikatakan dengan tegas, Tuhan itu zat yang berdiri sendiri. Berarti kan tidak butuh siapapun. Betapa indahnya tiap agama tuh. Dan semua aturannya untuk kebaikan pemeluknya. Cuma karena pemeluknya tidak bisa diatur dan tidak jujur bahwa dia tidak bisa diatur. Makanya yang disalahkan agama, nabi, dan Tuhan. Gitu. Aku tidak bahas pribadinya, nanti dulu. Karena banyak yang menggunakan jilbab itu seperti itu. Bahkan di agama itu, benar kata lo tadi, jilbab itu tanda lurusnya seseorang. Ya. Tanda beriman alimnya seseorang, bahkan di bukan karena keharusan gitu, tapi karena memang panggilan hati. Ya iyalah, makanya tidak gampang memakai jilbab. Ya. Karena kenapa? Tanggung jawab berjilbab itu besar. Betul. Ketika engkau sudah menghijab dirimu, berarti kamu bertanggung jawab atas apa yang engkau ucapkan, atas apa yang engkau niatkan, dan atas apa yang engkau lakukan. Karena itu lambang dari sebuah agama, kewajiban, wajib hukumnya. Bagi yang mau, ya syukur berhijab. Bagi yang tidak mau, itu haknya.
Tapi jangan dipermainkan. Ya. Jangan kebalik-balik, beragama seperti tidak beragama, tidak beragama seperti beragama. Satu saja yang harus dipahami setiap umat manusia itu. Ketika kita ini pintar, Allah maha pintar. Ketika kita ini tegas, Allah maha tegas. Ketika kita ini lurus, Allah maha lurus. Jadi jangan belagu gitu. Jangan semena-mena gitu.